teman-teman, di video kali ini aku mau bikin donat dengan metode autolisis. Bahan-bahan yang kita butuhin 250 gram tepung terigu protein tinggi, di sini aku pakai cakra kembar. 130 ml susu cair atau kalian juga bisa menggunakan ada 2 buah kuning telur. Di sini kita pakai kuningnya aja, untuk putihnya kita bisa pakai untuk bahan masakan yang lainnya. Kemudian ada gula pasir. Di sini aku pakai 130 gram gula pasir, tapi bisa pakai gula halus kalau misalnya kalian mau. Dan aku pakai 30 gram mentega. Di sini bisa pakai merek apa aja menteganya. Terus ada 1,5 sendok teh ragi. Di sini aku pakai mereknya Fermipan, ragi instan. Terus kita juga pakai sejumput garam. Oke, sekarang kita mulai bikin. Pertama-tama masukin terigunya. Untuk terigu disarankan menggunakan protein yang tinggi, karena struktur glutennya itu akan semakin tinggi juga. Nah, gluten itu yang ngebuat adonan nanti kenyal, elastis, dan ngembang pas digoreng. Kemudian masukin juga kuning telurnya ya. Sekarang kita singkirin dulu tepung sama telurnya. Sekarang kita kocok gula sama susu untuk dilarutin. Kalau teman-teman pakai gula bubuk atau gula halus, teman-teman bisa nih langsung masukin gulanya sama susunya ke dalam tepung sama telurnya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai gula pasir kayak aku ini, harus dilarutin dulu di dalam susunya, karena kalau enggak nanti ada grenjel-grenjel atau butiran-butiran halus di dalam adonannya. Kalau susu sama gulanya dirasa udah cukup halus atau udah tercampur, masukin aja ke dalam adonan tepung sama telurnya. Terus ini aku karena nggak punya spatula, jadi kita pakai centong nasi aja. Tapi udah dicuci kok, udah bersih. Nah, ini diaduk terus ya teman-teman sampai semuanya itu tercampur gitu. Dengan teknik autolisis ini, nantinya adonan akan kita diamkan selama 6-8 jam. Karena kita akan biarkan nih gluten dari tepungnya itu membentuk sendiri formasi yang lebih teratur. Nantinya itu untuk bisa lebih elastis, kenyal, dan juga kalis. Jadi, teknik autolisis ini salah satu cara yang paling mudah untuk pembuatan donat. Karena kita itu gak perlu untuk ngulenin lama-lama, gak perlu banting-banting, gak perlu banyak tenaga, dan hasilnya itu bisa lebih lembut nantinya. Nah, untuk adonan punyaku kira-kira segini udah cukup ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih tercampur lagi, teman-teman bisa lebih lama untuk ngaduknya. Udah kayak gini, siapin serbet ya teman-teman, dan kita tutup aja pakai serbet. Diamkan selama 6-8 jam. Nah, ini hasil dari punyaku yang didiamkan selama 6 jam. Adonannya kelihatan lebih lembab ya. Ini kayaknya kurang diaduk sebelum didiamkan lama, tapi kita coba buat aja. BTW ini pertama kalinya aku bikin donat. Jadi harap maklum kalau misalnya masih jelek bentuk adonannya. Nah, sekarang kita aduk aja pakai spatula, atau ini aku masih pakai pengaduk nasi. Setelah didiemin lama, ini kelihatan kan kalau adonannya itu
lebih elastis, lebih kenyal, dan dia kalau misalnya ditarik itu, nih kita coba tarik, dia itu nggak putus alias melar. Nah, kalau misalnya udah selesai diaduk atau diulenin bentar, kita tambahin ragi nih ke dalam adonannya. Ini mereknya Vermipan, kalian bisa beli di warung deket rumah kalian karena mudah banget ditemuinnya, di mana-mana ada. Sebelum kita campurin ke adonannya, raginya itu kita tambahin 2 sendok makan air biasa. Itu untuk diaktifkan dulu. Selain itu, biar lebih mudah juga untuk proses pengadukannya nanti atau percampurannya nanti. Kalau udah dicampurin ke dalam adonan, raginya bersama dengan adonannya kita aduk-aduk lagi sampai dia kira-kira rata lah, atau semuanya itu udah tercampur ke dalam adonan. Salah satu tandanya kalau misalnya adonannya itu udah kalis juga, itu tuh adonannya nggak lengket kalau kita angkat-angkat, kita aduk-aduk tuh kayak gitu. Nah, ini terus diaduk ya teman-teman supaya rata semua raginya. Kalau udah raginya udah rata, udah diaduk-aduk juga, kita tambahin mentega ke dalam adonannya. Di sini kita bisa pakai tangan, tapi ini aku pakai spatula dulu. Pakai pengaduk nasi, deng. Pakai pengaduk nasi dulu buat ngaduk-ngaduknya. Nanti kalau udah kira-kira pengen pakai tangan, boleh pakai tangan, asal harus dicuci dulu tangannya. Nah, ini aku udah cuci tangan, pakai sabun cuci tangan juga biar bersih. Diaduk-aduk. Ini emang bentukannya tuh kayak dia becek banget gitu adonannya, tapi nggak apa-apa, terus aja diaduk sampai dia nanti rata semuanya. Terus diaduk. Nah, tadi kan kita udah aduk-aduk terus. Kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita coba buat rounding sambil diulenin sebentar. Nah, kita rounding, dibulatkan menggunakan tangan. Dan nanti akan kayak gini. Untuk teman-teman yang mungkin mau nguleninnya lebih lama, nggak apa-apa. Nanti mungkin hasilnya juga akan lebih bagus kali ya. Nah, kalau misalkan udah selesai diulenin sebentar, kita taruh ke dalam wadah ya. Ini aku olesin tipis-tipis wadahnya. Nah, nanti kita tutup pakai serbet lagi dan kita diamkan selama 30 menit. Nah, balik lagi nih. Ini adalah bentukan yang udah kita diemin selama 30 menit. Ini udah ngembang 2 kali lipat, dan tadi maksudnya itu ditusuk-tusuk biar udaranya itu keluar. Udara di dalamnya keluar, kemudian kita rounding bentar, kita ulenin bentar. Buat teman-teman yang di rumah, ini kita bisa lakuinnya itu pagi hari. Kita bisa tinggal beberes, nyapu, ngepel, cuci baju dan segala macem. Nah, nanti sore harinya kita bisa goreng tuh. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang kerja, ini kita bisa dilakukan pagi hari juga. Terus teman-teman bisa tinggal kerja, terus nanti pas teman-teman pulang bisa tinggal goreng deh. Nah, kalau misalnya udah dirasa cukup untuk kita bulet-buletinnya, rounding-roundingnya tadi, di sini aku siapkan
wadah ya, wadahnya bisa apa aja. Aku pakai talenan, di atasnya aku kasih tepung terigu, dan kita bagi menjadi kurang lebih 12 bagian atau 12 potong sesuai selera teman-teman. Kemudian satu persatu kita bulatkan gitu, kita rounding. Nah, kalau kita udah rounding semuanya itu kita pipihkan, agak dipipihkan sedikit. Nah, terus ini donat aku udah bolong ya. Aku nggak nampilin cara ngebolonginnya gimana karena jujur aja aku masih belum bisa untuk ngebolongin. Mungkin di next video aku udah bikin donat juga, dan nanti aku kasih tahu cara mencetak donat itu gimana. Nah, ini kita langsung aja goreng tanpa didiamin lagi, kita langsung goreng donatnya. Nah, tips untuk ngegoreng donat itu dari yang udah aku lihat di YouTube itu tuh hanya sekali aja bolak-baliknya. Jadi sekali balik biar dia itu mengurangi minyak di dalam donatnya. Nah, di sini aku nggak tahu kenapa donatnya malah aku siram-siram, tapi lebih baik teman-teman jangan ikutin hal kayak gini. Nah, kalau misalnya udah mateng, angkat dan tiriskan, juga dikasih topping ya teman-teman agar terlihat lebih cantik, lebih enak juga. Dan bisa teman-teman lihat juga di sini donat aku jadi. Rasanya alhamdulillah lembut dan enak. Nah, segitu dulu video dari aku. Terima kasih ya yang udah nonton sampai habis. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe kalau mau tahu video-video aku selanjutnya. Boleh tinggalkan komen di bawah. Share juga video ini ke semua keluarga, teman-teman, dan orang-orang tersayang kalian. Bye-bye.